Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudara semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah, semoga panjenengan semuanya selalu diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah, diberikan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya mengalir deras, halal barokah dunia dan akhirat. Dan semoga untuk saudara-saudara semuanya yang pada saat ini sedang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga seluruh hajat-hajat baik panjenengan dikabulkan oleh Allah, segala permasalahan panjenengan diberikan solusi-solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, pada malam hari ini seperti biasanya kita akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menarik salah satu gaib untuk kita ajak berkomunikasi tentang informasi di akhir zaman ini. Banyak para leluhur yang akan turun ikut andil di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti ada hikmah pelajaran positif yang bisa kita ambil untuk bisa kita pakai bersama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja proses mediumisasinya kita lakukan. Siap, Mas? Siap. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta seluruh penyusup, seluruh jin setan siluman iblis fasik yang ada dalam tubuhnya mediator ini, semuanya ditendang keluar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bersih semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan seluruh gaib yang ada dalam tubuhnya mediator ini dirantai semuanya dan dibungkam mulutnya. Hanya yang saya maksudkan nanti yang bisa masuk. Dan kami minta tempat ini dibenteng gaib radius 20 km melingkar, benteng gaib yang paling kuat. Tidak ada satupun dari golongan jin setan siluman iblis fasik penyusup yang bisa masuk kecuali yang saya maksudkan. Benteng gaib Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta salah satu gaib yang mengetahui dan sekaligus bisa memberikan informasi tentang para leluhur yang akan turun di akhir zaman ini untuk ikut andil berjuang di akhir zaman ini. Saya minta ketarik dan dihadirkan masuk dalam tubuhnya mediator Allah. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masuk sinkron dengan tubuhnya mediator, bisa menguasai jasadnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sinkron penuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta ya dengan izin beliau Sang Yang Nurcahya Nirwana bisa berbicara bahasa manusia Allah. Kita suaranya terbuka. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Campurasun. Rampes.
Mohon maaf, dengan siapa ini saya sedang berbicara? Ya, nama saya Ki Sarto. Ki Sarto. Jenengan asalnya dari Ya, mana, Ki Sarto? saya asli di Pulau Jawa. Asli ada di Pulau Jawa. Iya, Berapa usia Anda, Ki Sarto? saya sudah tua. Saya sudah sekitar 7.000 tahun. Oh, sudah tua ya, Mbak ya? Iya, kalau di alam saya. Iya, saya panggil Ki Sarto ya, Mbak ya? Ya, silakan. Iya, Gak apa-apa. saya protek dulu. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin Dia Sang Yang Nurjahim, saya minta apabila gaib yang ada dalam tubuhnya mediator ini penyusup atau yang berpura-pura ingin memberikan keterangan palsu, otomatis tubuhnya langsung meledak. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ada apa, Den? Sehingga panjenengan memanggil saya. Ya, mohon maaf Ki Sarto mengganggu Ya, waktunya. Kami ingin tahu Ki Sarto tentang informasi banyaknya nanti para leluhur yang akan turun di akhir zaman ini untuk ambil peran dalam membawa Nusantara khususnya untuk mencapai kejayaan. Itu apa memang betul jenengan mengetahui itu, Ki Sarto? benar sekali, Den. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan itu gimana itu informasi tentang itu, Ki Sarto? Ya, Monggo. ini sudah dimulai, Den. Ya, gimana maksudnya, Ki? Ini sudah dimulai, sudah waktunya para leluhur-leluhur dahulu akan menitis atau membantu untuk perjuangan di akhir zaman. Dan ini sudah mulai masuk di akhir zaman. Dan nantinya para leluhur di Nusantara ini yang dulunya punya kedudukan sebagai raja, punya kedudukan, punya tingkatan, nantinya akan ikut berjuang untuk membela atau memperjuangkan di Nusantara ini. Dan nantinya akan mencari wadah-wadah yang cocok. Ya, yang seperti apa itu yang cocok itu, Ki Sarto itu? Wadah-wadah yang bersih. Wadah-wadah yang selalu mengingat Allah atau selalu bertaubat. Wadah yang dipilih oleh Allah. Wadah yang sudah diberikan petunjuk sama Allah. Dan yang akan meneruskan perjuangan nenek moyangnya di zaman dahulu. Ya, sebelum berlanjut Ki Sarto, ini mohon maaf. Tadi jenengan sampaikan bahwa para leluhur-leluhur yang dulu punya jabatan sebagai raja. Ya, gitu ya, Mbak ya? Benar sekali. Itu apa beserta seluruh leluhur-leluhur yang dulu jadi
panglima atau pasukannya, atau khusus cuma leluhur yang punya derajat di waktu itu? Yang punya derajat, yang Hmm. dulunya dari roh-roh leluhurnya, dari asli kayangan. Seperti itu. Dan itu tidak hanya itu saja. Mulai dari leluhur, dari raja sampai ke nabi, sampai ke nabi-nabi, itu juga leluhur-leluhurnya. Oh, Bukan hanya sampai raja saja. oh seperti itu. Maksud Anda Benar sekali. tidak hanya cuma raja, tapi dari jalur-jalur kenabian Benar gitu. sekali. Iya, iya. Terus gimana itu, Mbak? Jalur-jalur dari leluhur-leluhur nenek moyang, yaitu yang jadi panutan nabi yang terakhir, yang bisa memberikan informasi yang benar atau memberikan petunjuk, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. yaitu bisa dikatakan juga leluhur. Iya, iya. Terus beliau itu perannya nanti setelah menemukan wadah atau apa, wadah yang bersih tadi ya, Mbak ya. Ya, Itu benar sekali. peran beliau dalam bentuk seperti apa, Ki Sarto itu? Dalam bentuk roh yang masuk ke jasad seseorang itu, sesuai dengan tingkatan manusia itu sendiri. Semakin derajatnya manusia itu di sisi Allah, semakin tinggi nantinya akan dimasuki roh-roh yang unggulan, yang istimewa, yang punya kedudukan yang tinggi juga, sesuai dengan wadah masing-masing. Tidak semerta-merta semua orang sama. Iya, iya, iya. Karena banyak sekali. Terus apa? Masih keturunannya, tapi tidak bisa dipakai wadah. Oh iya, saya mau tanya itu, Ki Sarto. Iya. Apa yang orang-orang terpilih ini harus dari keturunan-keturunan beliau itu, atau bisa berlaku untuk semua orang yang wadahnya bersih tadi, yang seperti sampean sampaikan? Gimana Iya, itu? benar sekali. Tapi kebanyakan itu dari masih keturunan orang-orang yang punya derajat dulunya di sisi Allah. Roh-roh yang punya derajat di sisi Allah yang akan masuk, yang akan mewarisi anak keturunannya. Tidak semuanya. Oh iya. Terus apa yang akan keuntungan apa yang akan diperoleh untuk orang-orang terpilih ini? Apa yang akan diwariskan? Katanya mewarisi tadi, apa itu? Benar sekali. Dan apabila kalau sudah masuk leluhur di dalam jiwanya manusia itu, otomatis semua keilmuan yang dimiliki di zaman dahulu akan juga mewarisi. Subhanallah. Bukannya banyak sekali di hadis-hadis yang diceritakan di suatu saat nanti di zaman akhir, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mewarisi semuanya keilmuannya, semuanya yang memimpin di akhir zaman juga akan mewarisi semuanya keilmuannya, yaitu Imam Al-Mahdi. Begitu juga orang-orang yang dipilih sama Allah
roh-roh dari leluhurnya nantinya akan mencari wadah yang cocok atau yang bersih. Wadah-wadah yang bersih, yang bisa dimasuki dari leluhur-leluhur di zaman dahulu, yaitu leluhur yang punya tingkatan atau punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjuangan beliau di zaman dahulu, leluhur dahulu, tidak bisa meneruskan karena keterbatasan umurnya. Oh, seperti Sehingga itu. mewarisi anak cucunya perjuangan sampai di akhir nanti. Oh, berarti yang terpilih ini meneruskan tugas gitu maksudnya, Mbak? Benar sekali. Oh, Meneruskan tugas di zaman-zaman dahulu. iya, iya, iya. Menyebarkan kebaikan. Berarti selain mewarisi keilmuannya, mewarisi tugasnya juga gitu maksudnya, Mbak? Benar sekali. Subhanallah. Buat apa tugas? Buat apa ilmu tanpa tugas? Iya, Karena iya, iya. adanya ilmu juga akan diberikan tugas untuk jadi tameng atau untuk senjata. Dia berperang. Iya, iya, iya. Kalau nggak berbuat apa-apa, nggak mungkin diberikan sesuatu atau keilmuan. Iya, betul, Mbak. Makanya hanya wadah-wadah tertentu, hanya wadah-wadah yang bersih, hanya wadah-wadah yang bisa dipercaya. Karena tidak mudah wadah yang bisa dipercaya di zaman sekarang ini. Hanya orang-orang yang bisa, yang mau membersihkan diri. Iya, iya. Itu yang jenengan tahu Ki Sarto itu banyak ndak itu para leluhur-leluhur yang akan turun atau justru mungkin malah sudah turun itu Ki? Bisa jenengan ceritakan itu? Benar sekali. Sebagian sudah turun. Subhanallah. Sesuai dengan wadahnya masing-masing, tingkatnya masing-masing. Tapi nantinya di suatu saat nanti kalau waktunya sudah tiba, nantinya akan pada turun untuk mencari wadah-wadah nenek moyangnya atau cucunya. Akan turun, akan merasuk dalam jiwanya dan akan membantu perjuangannya. Dan akan mewarisi juga semua keilmuan apa yang dimiliki di zaman dahulu. Dan apabila dia memiliki ilmu apapun dan bisa menghilang pun, itu bukan juga akan mewarisinya. Caranya untuk menyerang musuh pun juga akan mengetahui dengan sendirinya karena dibantu oleh leluhur di zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu sudah berpengalaman untuk berperang. Iya, betul, betul. Otomatis akan tahu sendiri. Oh, otomatis tanpa dipelajari itu, Mbak? Benar sekali. Tinggal orang itu mau membersihkan diri. Karena semua ilmu itu ada di dalam diri manusia itu sendiri, bukan di luar. Ya, gimana maksudnya? Ilmu itu ada di dalam diri semua manusia. Sebenarnya ilmu itu adalah cahaya, bisa dikatakan dengan cahaya, atau pengetahuan atau kekuatan. Dan apabila ilmu itu dicari di luar diri kita, akan sangat membingungkan, tidak akan tahu jadi dirinya seperti apa. Dan apabila ilmu itu akan mencari, orang yang selalu mencari di dalam dirinya akan mengetahui keilmuan atau pengetahuan yang sangat luas dan akan mengetahui jati dirinya sebenarnya. Makanya apabila orang itu ingin mengetahui Allah, maka galilah dirimu
sendiri. Oh, berarti sebetulnya ilmu itu sudah ada di dalam diri kita dan kita sendiri. mencarinya ya di dalam Iya, sini di gitu, Mbak. dalam sini. Kalau seseorang itu semakin mencari di luar, dia akan semakin membingungkan, tidak tahu arah. Dan apabila dicari di dalam diri manusia itu sendiri, maka akan menemukan jati dirinya sendiri. Oh, iya, iya, Sebenarnya iya. dirinya siapa, Iya, iya, iya. dulunya siapa, dan Hmm. Allah membuat untuk apa. Dan dia akan mengetahui segalanya perjalanan hidupnya di masa hidupnya dan nantinya akan kemana. Oh, iya, iya, saya paham, Mbak, itu. Iya. Seperti itu ya, Mbak, ya. Benar sekali. Iya. Makanya persiapkanlah diri Anda. Berarti ini sudah separuh ya, Mbak, yang turun Iya, di benar sekali. akhir zaman ini. Sebagian ya. Sudah ada yang masuk di dalam jiwa, ada di dalam tubuh manusia yang berbentuk roh, yang masuk di dalam atau jasad manusia, manusia yang punya kedudukan di sisi Allah, Iya. bukan di sisi manusia. Artinya kalau sudah separuh yang turun, orang-orang terpilih yang separuh juga ini berarti sudah bertugas itu, Ki. Seperti itu, Ki. Tapi sebagian dari leluhur-leluhur mereka saya melihat banyak yang menangis. Iya. Di akhir zaman ini banyak sekali dari keturunan-keturunan yang malah melakukan suatu kemaksiatan, pembunuhan, justru memperbaiki dirinya di akhir zaman ini. Banyak sekali leluhur-leluhur di zaman dahulu mencari wadah susah sekali. Sebenarnya ingin leluhur-leluhur di zaman dahulu ikut berjuang masuk di dalam tubuhnya manusia. Tapi manusia di zaman sekarang ini tidak mau membersihkan diri, tidak mau bertaubat, malah melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan merusak alam ini. Astagfirullah. Banyak sekali leluhur-leluhur yang bersedih untuk mengharapkan anak cucunya bisa diandalkan untuk bisa memperjuangkan, meneruskan perjuangan dari leluhur-leluhurnya di zaman dahulu. Tapi kenapa kenyataannya tidak bisa diharapkan anak cucunya? Banyak sekali malah saling bertengkar, saling menghujat, saling memfitnah. Itu sama-sama saudaranya sendiri. Iya. Banyak sekali leluhur-leluhur zaman dahulu menangis bersedih. Iya. Anak cucunya yang diharapkan tapi justru sekali tidak bisa diharapkan. Iya. Tidak bisa meneruskan perjuangan di masa lalu. Iya. Karena dari roh-roh leluhur, beliau juga ingin mencari tingkatan, ingin mencari kedudukan, semakin dekat sama Allah melalui anak cucunya dan masuk ke dalam tubuhnya. Oh, seperti itu. Tapi sangat sulit dimasuki dalam jasad seseorang itu anak cucunya karena terlalu kotor, banyak dosa. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Oh, berarti beliau itu sebetulnya mau ikut berperan di akhir zaman ini untuk mencapai kedudukan di sisi Allah juga. Dari leluhur-leluhur zaman dahulu itu tidak diam. Iya. Selalu memantau atau menjaga di Nusantara ini. Bahkan sampai rela mewariskan ilmu-ilmunya ya, Mbak ya. Sudah dihadang-hadangkan anak cucunya yang bisa mewarisi semua keilmuannya, semua perjuangannya. Iya. Terus bagaimana, Ki, kalau misalkan dari anak-anak cucunya tidak bisa diharapkan karena masih wadah-wadahnya masih
kotor, itu kira-kira akan mewariskan ke orang lain, mungkin enggak seperti itu? Sangat mungkin sekali. Buat apa? Oh, berarti kita ini punya kesempatan yang sama gitu ya, Ki, ya? Benar sekali. Buat Meskipun kita apa? bukan keturunan siapa-siapa gitu ya, Ki, Iya, ya? Iya, gimana bisa dijelaskan, Ki? seseorang anak presiden tidak harus jadi presiden. Iya, Anak pemimpin iya, tidak harus jadi pemimpin. Dan apabila orang lain bisa, kenapa tidak? iya, Orang lain mumpuni apa tidak? Dan apabila anak cucunya tidak bisa dihandalkan, tidak bisa untuk berjuang, untuk meneruskan perjuangan di masa lalu nenek moyangnya, nantinya akan masuk ke dalam raga atau jasad seseorang yang mumpuni, yang punya kedudukan di sisi Allah, sesuai dengan wadah itu sendiri. iya, iya. Berarti tolak ukurnya kebersihan. Benar Iya, sekali, seperti itu, Ki. benar sekali, Kedekatan dengan Allah itu benar maksudnya. sekali. Subhanallah. Iya, Kedekatan sama Allah. Karena leluhur-leluhur nenek moyang bukan orang-orang biasa. iya, Roh-roh leluhur dahulu itu bukan roh-roh biasa, bukan manusia biasa, iya, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang unggulan bisa memimpin. iya. Maksud Anda ruh-ruh suci ya, Mbak ya? Iya. Jadi ya. Roh-roh yang suci atau roh-roh Subhanallah. unggulan, Iya, roh-roh pilihan, roh-roh yang dipilih sama Allah untuk bisa memimpin dan menjaga alam semesta ini. iya, Tidak semua orang dipilih sama Allah. iya. Terus ini ini selain dari para raja, orang-orang yang punya derajat di waktu itu, kalau dari sisi kadang kan ada itu yang katanya leluhurnya seorang apa itu, seorang sunan atau apa, itu juga termasuk akan turun juga seperti itu. Benar sekali. Oh, kalau raja Wal- kan dari identik dengan Jawa itu ya, Ki ya. benar sekali. Iya, mungkin Anda tahu, diceritakan itu, Ki. Kekasih-kekasihnya Allah atau waliullah Iya, nantinya juga akan mencari wadah yang sesuai dengan ketingkatannya, sesuai dengan kedekatannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kedekatan, maksudnya di sisi Allah, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan kebersihannya wadah itu. Dan apabila wadah itu masih kotor, itu tidak bisa masuk dalam jasad seseorang walaupun itu masih keturunannya. itu syarat mutlak gitu ya. Benar sekali. Kebersihan itu syarat mutlak ya. Walaupun masih keturunan, tapi kalau wadahnya kotor, tidak bisa dimasukinya. Iya, Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang diberikan hidayah, hanya orang-orang yang diberikan petunjuk yang bisa iya, iya. dibuat wadah. Ya, saya pernah mendengar itu, Ki. Nggak tahu ini benar apa salah. Itu katanya kan ilmu itu kan cahaya gitu, Ki ya. Jadi Benar sekali. cahaya itu hanya bisa masuk ke dalam wadah-wadah yang bersih. Apa betul seperti itu, Ki? Benar sekali. Oh, betul berarti itu, Ki ya. Jadi ilmu bisa dikatakan dengan cahaya, bisa dikatakan dengan kekuatan, bisa dikatakan dengan penyembuh, bisa dikatakan dengan malaikat. Iya, Ilmu didapatkan bukan hanya di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Di saat kita tenang, di saat kita mengingat Allah, nanti cahaya pengetahuan akan masuk ke dalam jiwa seseorang dan akan memberikan pengetahuan-pengetahuan dengan sendirinya. oh iya, iya, iya. Makanya galih dirimu sendiri, nanti kamu akan tahu segalanya. Iya. Dan apabila kamu mencari pengetahuan di luar diri Anda, nanti kamu akan sangat membingungkan,
Semakin kamu pintar, semakin kamu tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Jadi yang jenengan maksud tadi, ilmu yang akan diwariskan itu bukan sesuatu kesaktian, tidak melulu seperti itu ya Ki ya, pemahaman dan lain-lain. Ilmu itu sangat luas. Iya, Ilmu iya, itu iya. bisa dikatakan tadi, bisa dikatakan dengan cahaya atau Iya, iya. kekuatan. Ilmu bisa diberikan di saat orang itu damai, tenang, mengingat Allah, selalu mengingat Allah, selalu bertaubat, selalu merendahkan dirinya, tidak sombong. Iya, iya. Dan apabila orang yang diberikan banyak pengetahuan, sombong itu bukan ilmu. Ya, ya. Dan terakhir ini Ki, ini ini yang ingin kami ketahui, memangnya akan ada apa Ki di akhir zaman ini kok sampai para leluhur mau turun, mewariskan ilmunya, mewariskan tugas-tugasnya. Nah, tentu kan ke depan ada sesuatu ini kalau kita logika. Memangnya akan ada apa kok sampai mau turun para leluhur-leluhur itu? Benar sekali. Itu sudah dijelaskan di hadis-hadisnya. Di suatu saat nanti, kalau sudah waktu masa di zaman, akan datang seseorang yang merusak alam atau dunia ini, yang menyebarkan fitnah, yaitu Dajjal. Oh, seperti itu. Iya, dan nantinya para leluhur waliullah atau raja-raja kumpul dan untuk perang melawan Dajjal laknatullah Oh, iya, iya, iya. beserta anak buahnya. Oh, iya, iya, saya Karena paham Ki. anak buahnya tidak sedikit, sangat banyak sekali, dan akan membantu manusia-manusia nantinya leluhur itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan alam, bahkan Benar sekali. menghancurkan kebatilan gitu ya Ki ya. Benar sekali. Subhanallah. Sebenarnya masih tugas para leluhur di zaman dahulu, apabila tidak menjaga, tidak ikut serta di alam ini, otomatis akan goncang alam ini. Oh, jadi beliau sebetulnya tidak cuma duduk iya. aja, roh-roh di zaman dahulu itu juga bertugas. Tugaskan sama Allah untuk menjaga ini, menjaga ini. Apabila nggak ada yang menjaga, hancur dunia ini. Subhanallah. Hancur. Berarti beliau sampai hari ini masih menjaga. Iya, masih zaman dahulu sampai sekarang itu wali-walinya Allah atau raja-raja di zaman dahulu itu masih bertugas untuk menjaga alam ini keseimbangannya. Subhanallah. Karena sudah dirusak oleh manusia di zaman sekarang ini melalui kemaksiatan atau merusak di alam ini untuk menghancurkan gunung menjadi rata. Iya, iya, iya. Atau menebang-nebang pohon. Makanya sekarang banyak sekali bencana. Iya. Itu termasuk salah satu penyebabnya. Iya, iya, betul Ki. Iya. Subhanallah, bahkan sampai nanti beliau akan turun ya Ki ya. Iya, turun sampai dan akan mencari wadah-wadah mendampingi ya Ki ya. Iya. Subhanallah. Ya. Dan sampai hari ini pun beliau masih mencari juga ya Ki ya. Benar sekali. Karena banyak dari anak cucunya yang belum bisa diharapkan tadi ya Ki ya. Makanya sekarang banyak sekali dari leluhur yang menangis menunggu anak cucunya, tapi pada kenyataannya tidak bisa diandalkan. Iya. Astagfirullah. Ya, terima kasih banyak Ki ya atas informasinya. Ya, sangat bermanfaat sekali buat kami, untuk pelajaran buat kami.
Iya. Nggih, monggo kalau jenengan mau kembali bertugas kami persilahkan Ki. Iya. Semoga sehat selalu, selalu mendekatkan diri sama Allah, kita saling mendoakan nggih. Iya, iya. Nggih, terima Ya kasih. udah, saya pamit dulu. Silakan. Monggo. Campurasun. Rampes. Seminta iwas dan cinta sang yang urusan aku ikan dalam tubuhnya media itu dikeluarkan Allah. Oh, Shalom Muhammad Shalom. Bersih, menguap. Bersih buruknya menguap. Shalom Muhammad Shalom Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudara semuanya, banyak sekali tadi pelajaran pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari informasi mediumisasi tadi, dan sangat miris sekali sebetulnya kalau mendengar cerita dari Ki Dharma atau siapa tadi ya, bahwa banyak para leluhur kita yang saat ini sedang bersedih, menangis, ingin kembali turun mendampingi anak cucunya, bertugas untuk membawa Nusantara ini, bahkan dunia ini untuk menjadi lebih baik, tetapi banyak anak cucunya, manusia-manusia yang sekarang masih sangat banyak dosa, masih sangat kotor sekali, sehingga beliau sampai hari ini masih menunggu dan masih mencari. Ya, untuk pelajaran buat kita semuanya lah, supaya kita semuanya supaya Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang terpilih nanti ya, dan untuk kita semuanya jangan lupa selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, perbanyak sholawat kepada Allah supaya kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan negara kita tercinta ini menjadi negara yang aman, makmur, jaya, sentosa, gemah, pahlaw, jinawi. Terima kasih saudara semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.